Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di siang hari ini kembali kita bisa melanjutkan tema kajian kita seputar ilmu fikih khususnya dalam masalah fikih keluarga atau ahkamul ahwal asy-syakhsiyah. Dan insya Allah pembahasannya adalah masih terkait dengan bab yang pertama, yaitu tentang masalah nikah dari 3 bab fikih keluarga, yaitu tentang masalah nikah, kemudian cerai, dan pembagian harta waris. Nah, terkait dengan bab masalah pernikahan ini, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas jenis nikah yang bermasalah secara syar'i, yaitu terkait dengan menikahi wanita yang hamil. Nah, sekarang kita akan melanjutkan jenis nikah bermasalah lainnya, yaitu nikah mut'ah, ya. Atau dalam bahasa kita yang sering dikenal dengan istilah kawin kontrak. Kalau dalam istilah fikih, kawin kontrak ini disebut dengan nikah mut'ah. Ya. Nah, terkait dengan nikah mut'ah ini tentu merupakan pernikahan yang memang pada fase sejarahnya pernah dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kemudian hari ini semua ulama telah bersepakat bahwa nikah mut'ah ini termasuk nikah yang diharamkan oleh Rasulullah, artinya kebolehannya sudah dihapus, ya, sudah dimansuh, hingga kemudian hukum yang berlaku untuk praktek nikah mut'ah ini adalah sesuatu yang diharamkan. Ya. Nah, terkait dengan bagaimana kita memahami nikah mut'ah ini dan fikihnya seperti apa, maka kita akan membahas dalam 3 persoalan. Pertama adalah pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan nikah mut'ah? Nah, dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, nikah mut'ah didefinisikan sebagai an yaqula ar-rajulu limra'atin atamatta'u biki kadza muddatan bi kadza minal mal. Nah, jadi nikah mut'ah itu adalah seorang laki-laki yang melakukan akad dengan seorang wanita dalam rangka untuk memenuhi syahwat birahinya dengan mengatakan aku akan menikmati tubuhmu, ya, dengan masa sekian dan juga dengan sejumlah harta sekian. Artinya dalam nikah mut'ah itu yang terjadi ada 2 unsur penting dalam nikah mut'ah, yaitu pertama adalah pembatasan waktu dalam pernikahannya, dan yang kedua pernikahan ini wujudnya adalah seperti ada semacam pemberian jasa berupa harta. Nah, jadi bisa jadi sih pernikahannya terpenuhi 4 rukunnya, misalnya ada walinya, ada 2 saksinya gitu. Tapi yang jadi persoalan adalah dalam pernikahan ini ada pembatasan waktu, hingga kemudian jika waktunya atau limit waktunya ini habis, otomatis kemudian nikahnya sudah tidak lagi dilanjutkan gitu. Dan kemudian pembatasan waktu itu ya dikadar dengan pemberian harta yang disepakati antara kedua belah pihak. Nah, inilah nikah mut'ah atau disebut dengan kawin kontrak, yaitu pernikahan dalam batas masa tertentu dengan pemberian sejumlah harta tertentu. Ya. Tapi patut diketahui juga bahwa istilah mut'ah ini sebenarnya disebutkan juga dalam beberapa konteks yang berbeda, ya. Karena mut'ah itu sebenarnya artinya kan adalah menikmati atau mendapatkan suatu yang nikmat. Nah, untuk istilah mut'ah ini jangan kita salah menempatkan istilah, karena istilah mut'ah juga dikenal dalam fikih talak dan juga dalam fikih haji, yang tentunya dalam konteks talak dan haji istilah mut'ah tidak bermasalah gitu, artinya sesuatu yang disyariatkan dan sampai hari kiamat akan berlaku gitu ya. Nah, kalau dalam bab talak, mut'ah itu adalah pemberian yang berdasarkan kerelaan suami setelah dia mentalak istrinya. Nah, itu. Nah, sedangkan kalau dalam haji yang dimaksud dengan mut'ah haji itu adalah aktivitas haji yang dikenal dengan nama haji tamattu, yaitu penggabungan antara umroh dan haji, lalu kemudian dengan 2 kali ihram, hingga setelah umroh boleh melepas baju ihram untuk kemudian beraktivitas seperti biasa sembari menunggu masuknya tanggal 8 Zulhijjah untuk melanjutkan ihram yang kedua yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini istilahnya adalah haji tamattu, tapi juga dikenal dengan istilah mut'ah haji. Tentu dalam bab mut'ah talak dan mut'ah haji nggak ada kaitannya sama sekali dengan istilah mut'ah nikah atau nikah mut'ah gitu ya. Karena walaupun istilah sama, tentu substansi dan maknanya berbeda. Nah, seperti yang tadi sudah kita sebutkan bahwa para ulama semuanya sepakat bahwa yang namanya nikah mut'ah atau kawin kontrak itu sesuatu yang diharamkan di dalam syariat Islam.
Ya, walaupun memang pernah sempat dibolehkan oleh Rasulullah, tapi kemudian diharamkan sampai hari kiamat setelah peristiwa perang Khaybar. Nah, keharamannya ini didasarkan kepada beberapa dalil. Yang pertama adalah berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran, para ulama menegaskan keharamannya berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai ayat 6 yang menegaskan bahwa tidak boleh seseorang itu memenuhi syahwatnya kecuali hanya kepada istri dan budak sahayanya. Itu Allah berfirman dalam Al-Mu'minun ayat 5 dan 6, "Walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Tentu dalam konteks memenuhi syahwatnya melalui istrinya itu adalah ya memang istri yang dinikahi dengan maksud dan niatan untuk selamanya gitu. Walaupun bisa jadi di tengah jalan terjadi perceraian satu hal biasa, tapi dalam akad awalnya dia memang menikahinya dalam konteks untuk terus-menerus tanpa ada pembatasan waktu di dalam pernikahannya. Nah, jadi kalau kemudian Allah hanya membolehkan dalam dua konteks ini saja, berarti di luar dua hal ini hukum asalnya adalah haram dan tidak diperkenankan, termasuk dalam hal ini adalah nikah mut'ah. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW juga pernah menegaskan, ya ayuhan nas inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Wahai manusia, sungguhnya aku dulu pernah mengizinkan kalian, pernah membolehkan sebagai satu rukhsah, sebagai suatu keringanan untuk melakukan nikah mut'ah gitu. Tetapi kemudian Allah haramkan perbuatan tersebut sampai hari kiamat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa hadis ini beliau sampaikan setelah perang Khaybar, karena memang dalam tradisi Arab jahiliyah pernikahan seperti ini pernah dilegalkan atau pernah mentradisi gitu. Lalu kemudian ya menjadi suatu kebutuhan tertentu ketika seorang laki-laki berada jauh dari istrinya karena suatu peperangan, maka Nabi memberikan semacam keringanan. Tapi setelah itu kemudian atau setelah perang Khaybar tersebut pernikahan mut'ah ini lalu diharamkan sampai hari kiamat dan dihapuskan ketentuan kebolehannya. Dan ini dikuatkan dengan ijma' para ulama ya, atau kesepakatan para ulama khususnya dari kalangan sahabat yang memang pernah suatu hari diriwayatkan yaitu dari Ibnu Majah, diriwayatkan dari Ibnu Umar yang menceritakan tentang pernyataan dari Khalifah Umar bin Khattab ya, selepas beliau diangkat menjadi pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, saat itu khutbah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tentunya itu disaksikan oleh banyak sahabat dan tidak ada sahabat yang mengingkari ya khutbah yang beliau sampaikan menunjukkan itu ijma. Nah, apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, "Inna Rasulullah SAW adzina lana fil mut'ati tsalatan." Dahulu Rasulullah membolehkan kita melakukan mut'ah itu sebanyak 3 kali. Tsumma harramaha, lalu kemudian diharamkan. Nah, lantas kemudian Umar berkata, "Wallahi la a'lamu ahadan yatamatta'u wa huwa muhsanun illa rajamtuhu bil hijarah." Nah, demi Allah kata Umar, aku tidak mengetahui kalau atau tidaklah aku mengetahui jika ada seseorang la a'lamu ahadan jika ada seseorang yang melakukan nikah mut'ah padahal dia dalam kondisi sudah muhsan. Artinya sudah melakukan pernikahan, sudah melakukan pernikahan dalam arti nikah secara syar'i, secara sah gitu, tapi tetap melakukan nikah mut'ah dengan wanita yang lain, illa rajamtuhu bil hijarah, dan pasti akan aku rajam dia dengan batu. Artinya Umar bin Khattab ingin menegaskan bahwa nikah mut'ah ini statusnya sudah menjadi nikah yang haram dan dia sama seperti zina. Nah gitu. Dan ketika ia menyampaikan hal tersebut, seperti yang tadi kita sebutkan, ya para sahabat menyaksikan, para sahabat mendengarkan khutbah tersebut dan tidak ada yang mengingkari. Maka ini sudah pada level ijma bahwa nikah mut'ah itu diharamkan sampai hari kiamat. Ya, bukan hanya diharamkan oleh Al-Quran Sunnah saja, tapi juga secara ijma untuk menegaskan keharaman tersebut agar tidak lagi ada yang menyatakan bahwa dalam hadis pernah dibolehkan, ya lalu kemudian kebolehan itu dianggap masih berlaku. Tidak, gitu. Jadi sudah ditegaskan hukumnya adalah haram dan dia terhitung zina. Dan juga dikuatkan dengan logika akal karena hakikatnya tujuan dari pernikahan itu pada dasarnya untuk membangun hubungan rumah tangga yang tidak dibatasi masa waktunya. Bahkan hakikatnya dalam Islam visi pernikahan itu adalah sampai hari kiamat. Ya kalau memang antara suami istri ini termasuk orang yang beriman gitu. Dan bahkan bukan hanya antara suami istri, anak-anaknya pun seperti itu, seperti disebutkan dalam surat At-Tur gitu kan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman itu akan Allah pertemukan nanti di hari kiamat beserta dengan keturunannya. Artinya visi pernikahan dalam Islam itu ya memang sampai hari kiamat, bahkan sampai surga gitu. Tapi kalau kemudian dibatasi dengan ketentuan mut'ah ini tadi, ya ini berarti mengingkari atau melanggar atau menyelisihi aturan dalam pernikahan dalam Islam gitu.
Dan bisa jadi mut'ah ini juga hakikatnya ya perbuatan zina tapi mengatasnamakan agama. Jadi inilah dasar-dasar syariat yang mengharamkan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Ya. Lalu ada beberapa varian nikah ya atau ada beberapa jenis pernikahan yang sebagian ulama berpandangan itu termasuk nikah mut'ah. Dalam hal ini ada dua bentuk. Pertama adalah nikah dengan niat talak ya dan yang kedua nikah dengan syarat talak. Nah, gitu. Karena dalam dua bentuk pernikahan ini ada unsur pembatasan waktu melalui talak gitu ya. Nah, akhirnya kemudian sebagai ulama menganggap ini termasuk nikah mut'ah. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan nikah dalam dua jenis nikah ini. Ya, kalau untuk nikah dengan niat talak, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah dengan niat talak artinya seorang suami berniat dalam melakukan akad nikahnya itu dalam hatinya dia berniat untuk mentalak istrinya nanti setelah beberapa waktu setelah pernikahan itu, maka menurut jumhur ulama nikahnya tetap sah. Kenapa? Karena sesuatu yang diniatkan itu ya pada dasarnya nggak memberikan efek hukum apapun gitu. Bisa jadi saat itu dia berniat, tapi kemudian niatnya tidak dilaksanakan. Ya, maka nggak bisa kemudian menjadi dasar bahwa nikah tersebut tidak sah gara-gara hanya diniatkan. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Hambali mereka berpendapat hal itu termasuk yang membuat tidak sahnya akad pernikahan. Ya khususnya lagi kalau misalnya niat tersebut ada semacam indikator yang tampak dari gerak-geriknya walaupun tidak diucapkan dalam akad. Maka hal tersebut dalam mazhab Hambali termasuk bisa menyebabkan batalnya pernikahan karena dikategorikan sebagai nikah mut'ah. Gitu. Nah, tapi tentunya kalau misalnya tidak ada gerak-geriknya ya pada dasarnya sih niat tidak akan memberikan efek hukum apapun gitu ya. Kecuali kalau diucapkan atau diisyaratkan dan seterusnya. Kemudian kalau untuk nikah dengan syarat talak artinya di dalam akadnya itu dibuat suatu syarat gitu. Misalnya si suami ketika mengucapkan qabul ya saya terima nikahnya dengan syarat seminggu lagi akan saya talak misalnya gitu. Nah, untuk nikah yang seperti ini malah kebalikannya dari kasus yang pertama yaitu jumhur ulama mengatakan nikah seperti ini tidak sah gitu karena syarat tersebut adalah syarat batil yang mana syarat tersebut termasuk syarat yang bisa dikategorikan mut'ah. Nah, maka hukumnya adalah haram dan pernikahannya saat itu juga dibatalkan artinya harus difasakh dan harus diulangi dengan ketentuan yang baru atau dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat gitu. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi nikahnya tetap dinilai sah tapi yang menjadi unsur syaratnya ini tidak dilaksanakan. Gitu. Artinya nikahnya tetap dinilai sah kalau misalnya suami mengucapkan seperti itu, saya terima nikahnya dengan syarat akan saya talak misalnya dalam waktu setelah seminggu misalnya, maka nikahnya tetap dinilai sah oleh mazhab Hanafi dan syarat ini diabaikan atau tidak dianggap ada. Gitu. Artinya kalau dalam mazhab Hanafi tidak harus mengulangi akad nikahnya. Nah, jadi dua jenis nikah ini memang ada semacam titik kesamaan lah dengan nikah mut'ah hingga membuat para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukumnya. Ya. Intinya adalah pernikahan di dalam Islam tidaklah boleh sebenarnya dibatasi oleh waktu tertentu. Ya, kalaupun kemudian dibatasi ya, atau kalaupun misalnya terjadi perceraian, ya itu sifatnya adalah perceraian yang memang terjadi dalam proses perjalanan pernikahan, bukan sesuatu yang memang direncanakan atau yang diikrarkan saat akad nikah itu dilangsungkan. Jadi sekali lagi secara tegas bahwa nikah mut'ah atau kawin kontrak sudah tidak lagi dibolehkan dalam Islam walaupun dulunya pernah dibolehkan oleh Rasulullah dan jika kemudian masih ada yang mempraktekkan nikah seperti ini otomatis terhitung hubungan seksual yang terjadi adalah zina dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut ya tentunya adalah anak hasil zina yang hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja dan kalau seorang perempuan tidak bisa diwalikan pernikahannya nanti ketika dewasa oleh ayah biologisnya. Maka mudah-mudahan kita bisa mengetahui hukum-hukum seputar pernikahan yang sah agar kemudian jangan sampai kita melakukan suatu aturan syariat yang malah bertentangan dengan syariat tetapi kita pelajari dengan baik hingga kemudian sah secara aturan agama dan juga mendapatkan pahala dan ridho dari Allah dalam urusan akhirat kita nanti. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini manfaat, mudah-mudahan juga kita diberikan oleh Allah taufik untuk bisa senantiasa bertafakuh fiddin khususnya pada hari-hari yang mulia di bulan Dzulhijjah ini. Dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.